Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Subadria, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi Universitas Niaga, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami yang beranggotakan saya Muhammad Abdul Faiz dan teman saya Ardian Muslatoro, Cahyo Saputro, dan Cahyo Adi Prasetyo akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan dan pelaksanaan audit yayasan. Sebelumnya saya sudah tahu pengertian dari perencanaan dan pelaksanaan audit yayasan. Perencanaan dan pelaksanaan audit yayasan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan, pengelolaan dana, dan operasional yayasan telah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud akuntabel di sini adalah yayasan mampu bertanggung jawab dan menjelaskan setiap tindakan atau penggunaan sumber daya. Sedangkan transparan itu sendiri maksudnya adalah yayasan mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Keduanya ini saling melengkapi karena transparan tidak bisa akuntabel, begitu pun sebaliknya. Akuntabilitas akan sulit dibuktikan tanpa adanya transparansi informasi yang jelas. Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor independen eksternal atau oleh pengawas internal yayasan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit yayasan. Pertama ada mematuhi kepatuhan. Audit membantu yayasan mematuhi aturan dan peraturan hukum, serta memastikan bahwa seluruh operasional yayasan termasuk pelaporan keuangan, pengelolaan dana, dan kondisi sistem sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi kepatuhan ini sangat penting karena untuk menghindari sanksi hukum, denda, dan masalah reputasi yang nantinya akan merugikan yayasan itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan, memberikan keyakinan kepada donatur dan pemangku kepentingan. Laporan audit yang independen dan transparan dapat memberikan keyakinan yang kuat kepada beberapa pihak seperti donatur, sponsor, masyarakat, dan pemerintah. Donatur misalnya ingin memastikan bahwa sumbangan mereka sudah sesuai dengan tujuan dan maksud amal yang dimaksud. Yang terakhir ada efisiensi pengelolaan, mengidentifikasi area pengelolaan yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti auditor tidak hanya memastikan kepatuhan tapi juga mengevaluasi sistem dan prosedur pengelolaan yayasan. Melalui proses audit, auditor dapat mengidentifikasi area-area yang masih belum efektif atau memiliki kekurangan, seperti pada sistem pencatatan akuntansi, pengendalian internal, atau alokasi sumber pengelolaan sumber daya. Rekomendasi yang diberikan auditor kepada yayasan dapat membantu mengoptimalkan perencanaan, mengurangi pemborosan, dan juga memastikan sumber daya yang digunakan sesuai dengan tujuan dan visi audit yayasan. Tadi ada standar dan regulasi yang relevan. Yang pertama ada pemerintah, peraturan pemerintah tentang yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, bagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, mengatur struktur organisasi, pembukuan serta kewajiban laporan tahunan yang harus disusun oleh pengurus yayasan. Yang kedua adalah standar akuntansi pemerintah. Standar ini digunakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, inspektorat maupun auditor internal atau lembaga pengawasan pemerintah untuk melakukan audit pada entitas yang menggunakan dana publik, termasuk yayasan yang menerima bantuan atau hibah dari pemerintah. Tadinya adalah SNI ISO 19001 adalah standar internasional yang diterapkan juga di Indonesia sebagai panduan audit untuk sistem manajemen seperti manajemen mutu, lingkungan, dan lainnya. Di antaranya adalah memberikan kerangka
evaluasi yang efektif antara auditor dan audien. Dan yang terakhir adalah cocok untuk digunakan oleh yayasan yang mengimplementasikan sistem manajemen tertentu dan ingin menjaga kesesuaian serta efektivitas sistem tersebut melalui audit internal dan eksternal. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ardian. Baik. Terima kasih Kak Agam. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang materi tahapan perencanaan audit perhitungan lingkungan dan tujuan. Di pokok pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan, yaitu menentukan fokus utama dan sasaran audit yayasan. Terus yang kedua yaitu perhitungan lingkup, di antaranya ada membatasi area, periode, dan aktivitas yang diaudit. Selanjutnya yang ketiga alokasi sumber daya, yaitu menentukan tim, waktu, dan metode yang digunakan. Kemudian ada penilaian risiko dalam audit yayasan, yaitu meliputi identifikasi risiko yang mengandung identifikasi risiko operasional, keuangan, dan hukum. Kemudian analisis risiko, yaitu menilai dampak dan kemungkinan risiko tambah terhadap yayasan. Dan yang ketiga evaluasi risiko, yaitu menentukan prioritas dan strategi mitigasi risiko utama. Pengumpulan bukti audit, teknik dan prosedur. Yang pertama, pemeriksaan dokumen dengan mengevaluasi laporan keuangan dan dokumen resmi lainnya. Yang kedua, wawancara, mendapatkan informasi langsung dari pengelola yayasan. Dan yang ketiga, pengamatan lapangan, yaitu memastikan aktivitas sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Evaluasi bukti audit dan penyusunan temuan. Yang pertama yaitu verifikasi bukti dengan memastikan data akurat dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, analisis temuan dengan menilai apakah dapat ketidaksesuaian atau risiko. Dan yang ketiga, penyusunan laporan dengan menulis ringkasan temuan yang jelas dan objektif. Laporan hasil audit, format dan isi. Yang pertama, ringkasan eksekutif dengan menjelaskan tujuan dan hasil audit secara singkat. Yang kedua, temuan dan rekomendasi, detail masalah dan syarat perbaikan yang disampaikan. Dan yang ketiga, penutup, yaitu kesimpulan dan harapan tindak lanjut yayasan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Ardian untuk penambahan. Untuk materi selanjutnya tidak lanjut audit dan rekomendasi. Untuk penerimaan laporan audit, penerimaan laporan yayasan menerima hasil dan rekomendasi audit. Penerimaan laporan audit yayasan mengacu pada proses penerimaan dan penggunaan laporan audit yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan yayasan. Laporan audit ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan laporan keuangan yayasan serta untuk memastikan bahwa yayasan telah menjalankan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian rencana perbaikan, membuat rencana untuk mengatasi temuan audit. Yayasan melibatkan tahapan identifikasi, analisis, perumusan rencana aksi dan implementasi, serta evaluasi efektivitas rencana tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memahami temuan audit yang muncul. Kemudian menganalisis penyebabnya. Rencana aksi yang komprehensif lalu dirumuskan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah, seperti perubahan kebijakan, peningkatan pelatihan, atau perbaikan sistem. Implementasi rencana aksi diikuti dengan monitoring dan evaluasi, memastikan efektivitasnya dalam menjalankan tujuan perbaikan. Monitoring itu sendiri memantau implementasi rekomendasi secara berkelanjutan. Studi kasus contoh audit yayasan yang sukses. Kondisi awal yayasan dengan tantangan kepala keuangan dan laporan yang tidak teratur. Kemudian proses auditnya, audit terstruktur dengan fokus pada transparansi dan kepatuhan. Kemudian hasil dan dampak perbaikan manajemen, peningkatan kepercayaan donor dan kepatuhan hukum. Kesimpulannya, audit yayasan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasionalnya yayasan
dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Melalui tahapan perencanaan audit, auditor memahami terus struktur yayasan, mengidentifikasi risiko, dan menyusun strategi audit yang tepat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan audit, auditor mengumpulkan bukti, mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas penggunaan dana, serta menyusun temuan dan rekomendasi. Hasil audit memberikan gambaran objektif atas kondisi keuangan dan tata kelola yayasan, serta menjadi alat evaluasi bagi pengurus dalam memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja lembaga. Audit juga memperkuat kepercayaan donatur, mitra, masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas yayasan. Oleh karena itu, audit bukan hanya kewajiban formal, tetapi merupakan bagian integral dari manajemen yayasan yang profesional dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.